Menteri Alanik tidak bisa bergerak karena ada raja di belakangnya. Dan jelas Alanik akan kehilangan menterinya. Baiklah semuanya, kita lanjutkan ke permainan yang kedua, yaitu pertandingan antara Silverman melawan Honis yang terjadi pada tahun 1930. Di sini Silverman memegang putih dan Honis memegang hitam. Silverman memulai permainan dengan pion D4, Honis pion ke D5, England gambit, dan Silverman menerima gambit. Pion makan pion E5, lanjut kuda ke C6, menyerang pion E5, kuda ke F3, melindungi pion E5, dan menteri ke E7. Menambah tekanan di pion E5, Silverman membawa gajah ke F4, juga menambah perlindungan pion E5, dan Honis menteri ke B4, skak, dan menyerang gajah F4. Silverman gajah mundur ke D2, memblok skak dan menyerang balik menteri. Honis menteri makan pion B2, lanjut menyerang benteng A1. Silverman gajah ke C3, menyerang menteri dan melindungi benteng A1. Lanjut Honis gajah ke B4, mengadu gajah dan juga mempin gajah, sehingga gajah tidak bisa memakan menteri. Dan coba kita perhatikan lagi, di sini gajah C3 telah diserang 2 kali, sementara gajah C3 ini hanya dilindungi oleh kuda. Dalam permainan di sini Silverman membawa menterinya ke D2, melindungi gajah. Tapi apakah kalian tahu apa jadinya jika gajah makan gajah? Yap, kalian semua benar. Menteri tidak akan memakan gajah, tapi kuda makan gajah. Dan di sini menteri masih menyerang benteng A1. Jika kuda ke A3 atau ke C3, artinya kuda dikorbankan untuk melindungi benteng dengan menteri. Tapi itu mungkin lebih baik, karena jika kuda ke D2, maka kuda makan pion C2, skak. Di sini raja tidak bisa bergerak, jadi langkah paksa menteri makan kuda C2, dan menteri makan menteri. Tentu saja, keadaan putih semakin memburuk. Baiklah semuanya, kembali ke permainan. Jadi di sini Silverman tidak memakan gajah dengan gajah, tapi membawa menteri ke D2, melindungi gajah. Lanjut Honis gajah makan gajah C3. Dan di posisi ini kuda makan gajah dan mengorbankan benteng A1. Lebih baik untuk putih. Tapi di sini Silverman memilih menteri makan gajah. Idenya yaitu tetap melindungi benteng A1. Dia tidak sadar bahwa menteri ke C1, skakmat. Baiklah semuanya, kita lanjutkan ke permainan yang ketiga, yaitu pertandingan antara Helte melawan Jenny yang terjadi pada tahun 1816. Di sini Helte memegang putih dan Jenny memegang hitam. Helte memulai permainan dengan pion D4, Jenny pion maju ke E5, England gambit, dan di sini Helte menolak gambit dan memajukan pion ke D5. Melihat menteri belum bisa ke petak H5, jadi Jenny memajukan pion ke F5. Lanjut Helte pion ke C4, menjaga pion D5, kuda ke F6, kuda ke C3, gajah ke C5, Helte kuda ke F3, menyerang pion E5. Jenny tidak melindungi pion E5-nya, tapi memilih rokade pendek. Helte juga tidak memakan pion E5, tapi pion maju ke A3. Dan barulah Jenny pion maju ke D6, melindungi pion E5. Helte pion maju ke B4, menyerang gajah. Gajah ke D4, menyerang kuda C3. Gajah ke B2, melindungi kuda C3, dan pion maju ke F4.
Kuda makan gajah D4 lebih baik untuk Helte. Tapi di sini Helte membawa kuda ke G5 dan Jenny memanfaatkan posisi ini dengan gajah makan pion F2. Skak. Helte raja makan gajah. Lanjut kuda ke G4. Skak. Raja ke G1. Menghindari skak dan menteri makan kuda G5. Sekarang jumlah perwira seimbang, tapi sayangnya Raja Putih kehilangan kesempatan untuk rokade. Lanjut lagi Helte pion maju ke H4, menyerang menteri, dan langkah luar biasa dimainkan Jenny, yaitu pion maju ke F3. Dan di sini Helte menyerah. Coba kita lanjutkan. Kenapa Helte menyerah? Yang pertama kita coba jika pion makan menteri, maka pion akan maju ke F2. Skakmat. Baiklah semuanya, kembali lagi. Tadi sudah kita coba jika pion memakan menteri. Kita coba yang kedua, apa jadinya jika pion E makan pion F3. Maka menteri akan ke E3. Skakmat. Baiklah, kembali lagi. Kita coba lagi.